Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel Nusamat bersama gue Stefanus Ardianto. Nah, sekarang di video kali ini gue mau bahas tentang cerita pengalaman gue gagal untuk bisa kuliah di luar negeri. Gue sudah apply, sudah keterima bahkan di University of Leeds di UK, di Inggris, dan juga di University of Auckland, New Zealand. Dan sadly gak jadi kuliah di sana. Gue berharap di video kali ini kalian bisa belajar dari pengalaman kegagalan gue supaya kalian teman-teman yang lagi ngidam kuliah juga bisa menghindari kesalahan yang gue lakukan, dan juga teman-teman juga bisa belajar dari proses apa aja persiapan yang gue udah lakukan selama gue kemarin ini menyiapkan kuliah di luar negeri itu. Tapi sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita, gue selalu mengingatkan untuk jangan lupa subscribe, like, comment, share video ini supaya teman-teman yang lain juga bisa dapat infonya. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng supaya dapat notifikasi terbaru dari video-video yang nanti akan gue upload di video channel ini. Oke, let's go. Jadi gue mengawali cerita studi yang gagal gue itu ya dari waktu gue masih ambil studi S2 gue di tahun 2017. Jadi kebetulan topik riset yang gue ambil ini somehow terinspirasi dari rekan dosen pembimbing gua yang ada di La Trobe University di Melbourne, Australia. Jadi di sekitar Oktober tahun 2017 gua diajak dosen pembimbing gua untuk bisa melakukan kampus visit ke La Trobe University itu dan bisa berdiskusi sama dosen di sana tentang topik riset tesis gua itu ya. Puji Tuhan, setelah diskusi ngobrol-ngobrol gitu ya, interaksi dengan mereka sebenarnya cocok sama gua gitu ya. Jadi setelah gue lulus S2, gue diarahkan untuk bisa ambil studi lanjut S3 bersama dengan mereka. Tapi sayangnya main issue yang gue hadapin, dan gue jamin ini jadi main issue buat kita semua yang ada di Indonesia untuk mau coba try study abroad, yaitu tentang masalah scholarship atau funding gitu ya. Waktu itu dari pihak kampusnya kebetulan nggak ada tawaran sama sekali untuk bisa full cover biaya hidup gue dan kuliah gue, jadi gue nggak bisa langsung pergi ke sana. Jadi gue harus cari alternatif scholarship sendiri gitu ya, either itu mungkin dari LPDP ataupun dari, kalau Australia berarti Australia Award Scholarship gitu ya. Gue nggak harus cari sendiri gitu ya, dan gue juga sudah tes IELTS gitu untuk mempersiapkannya, bahkan sampai 2 kali tesnya di IDP. Yang pertama, gue gagal untuk dapat requirement overall 6,5 dengan setiap tes bidangnya, reading, listening, writing, speaking itu minimal harus 6 semua. Speaking gue 5,5 teman-teman ya, cuma beda 0,5 gara-gara waktu itu gue cukup nervous, itu tes pertama gue. Jadi gue terlalu mikirin tenses, terlalu mikirin untuk bisa ngomong secara perfect, jadinya kaku gitu ya. Padahal ternyata poin plus untuk kita bisa dapat speaking yang cukup baik adalah confidence gitu ya, dan juga fluency untuk bisa ngobrolnya. Karena terlalu banyak mikir jadinya gue kacau gitu. Terus gue harus tes lagi 2 kali, dan itu total udah ngabisin kurang lebih 6 juta belum sama lesnya gitu ya teman-teman. Jadi gue perlu les untuk bisa tahu cara ngerjain soal IELTS itu seperti apa. Dan itu karena gue nggak jadi kuliah di La Trobe University itu, dan di kuliah di luar negeri, jadi it's a waste, sayang sekali gitu ya. Nah ini kebodohan gue yang pertama gitu ya. Jadi waktu setelah gue tes IELTS, gue coba untuk mempersiapkan Australia Award Scholarship gitu ya, atau biasa disingkat AAS, dan gue waktu itu lumayan ke pressure gitu ya, karena itu pengalaman pertama gue untuk harus nyiapin sendiri untuk kuliah di luar negeri. Gue harus baca requirement dan penjelasan di file PDF di AAS itu ya, kalian bisa cek sendiri di webnya. Itu full English dan berhalaman-halaman. Wow, it's totally pressure. Jadi benar-benar nge-pressure gue banget. Akhirnya gue juga jadi males-malesan gitu ya untuk mempersiapkannya, menunda-nunda, dan penundaan ini bikin gue ternyata harus skip 1 chance buat daftar Australian Award Scholarship itu, kalau nggak salah di tahun 2019 gitu ya. Terus bodohnya lagi, gue nggak minta bantuan dari koko gue yang lebih pintar dari gue gitu ya bahasa Inggrisnya, nggak minta tolong juga orang tua mungkin yang punya kenalan yang bisa bantu gue untuk bisa daftar di luar negeri.
Akhirnya udah, jadi lewat satu kesempatan itu pas strugglingnya, dan ternyata tahun 2020 gue nggak menyangka ada COVID jadi datang, boom. Gue nggak kepikiran sama sekali waktu itu dampak dari COVID itu, jadi gue tetap pas 2020 masih coba kampus selain Latrobe gitu ya. Gue nyoba ke University of New South Wales, di situ juga tidak menyediakan scholarship gara-gara COVID ini ya. Jadi COVID menyedot berbagai dana untuk health, dan akhirnya dana yang harus disediakan kampus juga terbatas banget gitu ya. Jadi skip di sana, padahal topik udah lumayan cocok sih sebenarnya. Terus gue coba lagi di University of Sydney gitu ya. Gue nyoba untuk kontak dosennya. Jadi sebelum kita apply ke kampusnya, biasanya kita harus kontak dulu dosen yang kita pengen kurang lebih studinya sama siapa. Terus kita harus ngobrol-ngobrol tentang topik risetnya, dan it's totally normal untuk dosen itu nanya atau minta proposal of research-nya. Jadi proposal riset kurang lebih kita mau riset seperti apa untuk di masa yang akan datang bersama dengan dia. Tapi sayangnya gue karena mengerjakan satu topik yang lumayan baru gitu ya, masih di develop beberapa tahun terakhir gitu ya, dan gue nggak terlalu tahu what's going on di riset itu secara baik, karena kebetulan tesis hanya dikasih waktu 1 tahun untuk melakukan risetnya, dan gue masih harus explore, jadi gue juga nggak terlalu tahu gitu gue harus melakukan riset di masa kedepannya harus seperti apa. Jadi University of Sydney juga gue skip gitu ya, gue nggak lanjutin gitu ya, dan akhirnya gue mencoba untuk apply ke luar negeri yang lain gitu selain Australia, dan gue ketemulah University of Leeds di UK. Ketemu dosen pembimbingnya untuk tes wawancara apa yang udah gue pernah kerjain di S2, cocok gitu ya, topik risetnya lumayan nyambung gitu ya, terus juga dosen pembimbingnya cukup baik. Akhirnya oke, gue coba apply dan ternyata keterima teman-teman ya. Tapi sayangnya ketika gue apply scholarship-nya tidak dapat gara-gara back again COVID gitu ya. Jadi hanya beberapa orang doang yang bisa dapat scholarship yang fullnya. Jadi ya mau nggak mau gue harus skip lagi, gue harus merelakan University of Leeds. Padahal sebenarnya University of Leeds secara ranking di dunia lumayan bagus ya kalau nggak salah. Jadi gue coba lagi keliling-keliling, dan gue ketemu lagi di University of Auckland di New Zealand. Nah, untuk kampus yang satu ini gue cuma lumayan nekat kan, karena topik yang gue coba cari dan gue apply ke dosennya itu bahkan totally different sama topik yang gue kerjain. Gue iseng aja sih sebenarnya waktu itu untuk coba apply, terus sempat melakukan wawancara, walaupun topik risetnya sangat berbeda banget, ternyata keterima juga teman-teman. Dan di situ sebenarnya dosennya juga mau mengusahakan untuk bisa dapat scholarship gue gitu ya. Apalagi gue diizinkan juga untuk bisa studinya di Indo dulu, baru udah itu bisa berangkat ke New Zealand. Nah, tapi masalahnya di sini adalah karena gue coba apply-nya iseng gitu ya, dan topiknya totally different. Jadi si dosen pembimbing ini nanya gitu ya, oke, sebelum saya mengusahakan scholarship itu, saya harus coba tes lah kurang lebih pemahaman dasar kamu, bagaimana kamu bisa mengerjakan soal-soal basic tentang topik ini gitu ya. Dan waktu gue coba, karena topik yang kebetulan gue apply juga sangat baru banget untuk dikerjain, sumbernya masih sangat terbatas, jadi gue juga cukup agak kesulitan lagi untuk coba pahamin ya. I'm not that smart gitu ya teman-teman. Jadi gue coba baca literaturnya, gue juga coba untuk kerjain soalnya, dan gue bingung. Meskipun dosen itu sebenarnya mengajukan juga sih ya. Ya kalau kamu bingung bisa diskusi aja dulu sama saya gitu ya. Tapi I feel bad, ya gitulah teman-teman pasti nanti mungkin merasakan gitu ya kalau misalkan coba ambil topik riset yang beneran beda banget dari apa yang kamu atau kalian udah kerjakan gitu ya. Dan jadi terpaksa gue bayi juga gitu ya teman-teman. Sempat kecewa banget gitu ya dengan kegagalan gue sendiri. Why gue nggak bisa kuliah di luar negeri tahun 2020 gitu ya. Dan
akhirnya ya udah daripada buang-buang umur, akhirnya tahun 2021 gue coba apply akhirnya di ITB gitu ya. Karena ya dipepet waktu juga gitu ya. Dan gue juga udah cukup kecewa dan gue agak pesimis untuk bisa kuliah di luar negeri. Jadi sebenarnya waktu gue kuliah di awal tahun 2021 di ITB itu gue kayak kecewa, masih ada perasaan-perasaan negatif yang gue rasain waktu kuliah. Jadi ngejalaninnya juga cukup bad gitu ya. Tapi akhirnya setelah 1 tahun gue kuliah, gue cukup bisa menerima kondisi keadaan gue gitu ya. Dan akhirnya gue juga bisa bagian video ini ke teman-teman untuk bisa jadi pelajaran buat kita semua di sini. Jadi pastiin teman-teman untuk tidak sering menunda. Juga gue menganjurkan teman-teman di sini untuk untuk studi itu terutama harus bisa enjoy gitu ya untuk ngelakuinnya. Kalau kalian benar-benar sampai ke pressure, apalagi itu mungkin karena tuntutan yang lain dari teman ataupun gengsi ataupun dari keluarga dan sebagainya, hopefully kalian settle that first gitu ya, untuk atasin itu semua dulu baru kalian apply. Karena jangan sampai kayak gue udah coba apply sana sini tapi gue sendiri ke pressure, akhirnya ada uang-uang yang harus terbengkalai, waktu-waktu yang harus terbuang percuma gitu ya. Oke, mungkin gitu aja cerita dari gue. Semoga ini bisa jadi good points buat kalian gitu ya, mau coba kuliah ke luar negeri. Semoga bisa keterima di luar negeri. Kalaupun kalian nggak bisa keterima di luar negeri, gue berdoa kalian dapat kampus yang terbaik, nggak harus di luar negeri untuk bisa dapat studi yang lanjut yang bagus. Tapi percayalah teman-teman, kuliah yang bagus itu bergantung dari bagaimana kitanya sendiri gitu ya. Kalau kitanya benar-benar berkualitas, mengerjakan topik yang benar-benar cocok, ketemu dosen pembimbing yang cocok, kalian dijamin pasti menghasilkan riset-riset yang berkualitas. Oke, mungkin gitu aja untuk video kali ini, cukup singkat. Mungkin kedepannya gue juga akan share hal-hal yang lain yang menarik dari pengalaman hidup gue. Oke, see you on the next video. Bye-bye guys.